nikmat kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Pada pagi yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan kajian tafsir daripada surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan pagi yang berbahagia ini kita bisa mengambil daripada tafsir tersebut sampai dengan selesai insyaAllah ta'ala. Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai tafsir daripada surah Al-Fatihah, pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil tafsir daripada ta'awud atau al-isti'adah dan tafsir daripada al-basmalah. Kemudian juga satu atau dua ayat seingat saya tafsir daripada bagian daripada surah Al-Fatihah, itu ayat pertama dan ayat kedua. Pada pertemuan kali ini tidak ada salahnya kembali mengulang sekaligus membaca bersama-sama. Membaca bersama-sama saja. Yang baca bersama-sama surah Al-Fatihah dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baca sama-sama atau saya dulu membaca, nanti Bapak dan Ibu sekalian akan membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik. Ada yang baca Bapak? Atau nanti terakhirnya sama Ustaz yang tadi imam ya? Dan terakhirnya sama Ustaz yang imam ya? Baik. Kalau untuk kita bersyukur tidak lama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb sekalian alam. Pada ayat ini, pada ayat yang pertama, Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba memuji Allah Azza wa Jalla dengan pujian yang mutlak milik Allah, yang sempurna milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibarengi dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena seseorang yang memuji orang lain tanpa dibarengi dengan cinta dan pengagungan,
sesungguhnya pujian tersebut adalah pujian yang dusta. Kita memuji Allah Azza wa Jalla harus dibarengi dengan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu di dalam bahasa Arab disebut dengan alhamdu atau hamdun, yaitu pujian. Kalaulah seseorang memuji orang lain tanpa dibarengi dengan rasa cinta dan rasa ta'zim, itu rasa pengagungan, rasa penghormatan, maka itu disebut dengan madhun kalau dalam bahasa Arabnya. Ya, pujian yang kosong daripada rasa cinta dan rasa bentuk penghormatan. Jadi kalau hamdun itu adalah pujian yang disertai dengan cinta dan ta'zim. Kalau madhun adalah pujian yang tanpa didasari dengan rasa cinta. Seperti misalkan, ya, ketika ada seseorang datang di hadapan raja atau di hadapan bupati, di hadapan gubernur, di hadapan presiden, dia puji-puji. Dia puji presidennya, di hadapan. Tujuan dia memuji bukan karena dia cinta kepada presiden tersebut, bukan bentuk penghormatan, karena supaya dapat imbalan. Itu namanya dalam bahasa Arab disebut dengan madhun. Tapi kalau kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla memuji Allah Azza wa Jalla, maka kita membarengi dengan pujian tersebut dengan rasa cinta dan rasa pengagungan, ta'zim, rasa penghormatan, itu disebut dengan hamdun. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita selaku hambanya memuji secara mutlak? Karena Allah Azza wa Jalla memiliki zat yang sempurna, al-kamalul dzati. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki zat yang sempurna. Berbeda dengan hambanya manusia, kita tidak bisa dipuji secara sempurna, secara mutlak, karena dari sisi zat kita banyak kekurangan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki zat yang maha sempurna, memiliki sifat yang maha sempurna pula, ya, yang memiliki sifat yang maha sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perbuatannya seluruhnya mengandung hikmah, sementara kita, sifat kita, kemudian perbuatan kita jauh daripada hikmah dan jauh daripada sifat yang sempurna, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk dipuji oleh seorang hamba. Begitu juga dengan nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada seseorang, maka sudah sepantasnya dan selayaknya kita selaku hamba Allah Azza wa Jalla memuji. Alhamdulillah, kita memuji Allah, alhamdulillah. Nah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena betapa banyak nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Nikmatul iman, nikmat Allah berikan kepada kita keimanan, dilahirkan kita dalam kondisi muslim dari orang tua yang muslim. Nikmat yang sangat besar, di mana tidak diberikan kepada, ya, sebagian daripada manusia. Kita telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla karunia berupa hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini perlu untuk kita menuju Allah Azza wa Jalla dan senantiasa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita, di saat beliau mendapatkan berita gembira, beliau memuji Allah Azza wa Jalla yang mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Azza wa Jalla. Dengan binikmatihi, dengan nikmatnya, maka kebaikan-kebaikan telah menjadi sempurna. Dengan nikmatnya, seluruh kebaikan-kebaikan yang kita miliki sehingga sempurna, kebaikan tersebut menjadi sempurna. Ketika Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mendapatkan berita yang tidak mengenakannya, yang tidak baik, beliau pun juga mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah Tabaraka wa Ta'ala di setiap keadaan, baik keadaan kita dalam kondisi senang, dalam keadaan kondisi kita bahagia, dalam keadaan kondisi kita dalam keadaan sedih, tetap kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah milik Allah Azza wa Jalla. Di sini ada nama Allah, ya, ismun min asma'illah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari nama Allah Azza wa Jalla, Allah merupakan ismu, Allah merupakan nama yang dalun ala dzat, yang menunjukkan kepada dzatnya. Dan semua nama Allah Azza wa Jalla kembali bermuara semuanya kepada satu nama itu apa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah, ya,
yang bermakna adalah al-ma'luh, ya. Allah adalah yang bermakna al-ma'luh, yaitu zat yang berhak untuk disembah. Al-ma'luh, al-ma'bud, zat yang berhak untuk disembah oleh manusia. Kemudian Rabbil Alamin, ya, Rabb al-Alamin, Tuhan sekalian alam atau Tuhan alam semesta. Dan Rabb ini, ya, atau Tuhan, dia harus memiliki tiga sifat. Dia harus memiliki tiga sifat, ya, barulah zat tersebut bisa dikatakan sebagai Tuhan. Sifat yang pertama adalah al-khalq. Dia memiliki penciptaan. Dia bisa menciptakan, ya, dia bisa menciptakan. Wal mulk, dan dia memiliki kerajaan, menguasai. Wal tadbir, dan dia yang mengatur. Maka kalau sudah seperti ini, maka zat tersebut berhak untuk dinisbatkan kepada Allah. Dan Allah Taala memiliki tiga sifat ini, yaitu al-khalq, al-mulk, al-tadbir. Ya, al-khalq adalah penciptaan. Allah Azza wa Jalla adalah al-khaliq, yang maha pencipta. Al-mulk, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki segala-galanya. Memiliki alam semesta ini, dia adalah Allah Azza wa Jalla menciptakan semuanya, langit dan bumi ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tadbir, dan dia yang mengatur alam semesta ini. Maka, ya, ketika zat tersebut telah memiliki tiga sifat ini, maka dia bisa disebutkan kepadanya Ar-Rabb, Rabbul Alamin. Al-Alamin adalah jama' daripada alam, dan para ulama menyebutkan Al-Alamin, ya, Rabb sekalian alam, yaitu apa? Kullu ma siwa Allah Azza wa Jalla fahuwa al-alam. Setiap apa yang dia itu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia disebut dengan alam. Ya, selain daripada Allah Azza wa Jalla, apapun dia, baik dia benda mati ataupun makhluk-makhluknya, hamba-hambanya, maka dia semuanya adalah alam. Alam dalam bahasa Arab, atau kalau kita terjemahkan, adalah tanda. Alam, ya, untuk menunjukkan adanya Rabb, adanya Tuhan. Alam untuk menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini adalah tanda. Alamin, semua ini adalah tanda bahawa di sana ada Rabb yang menciptakannya, ada Rabb yang mengaturnya, ada Rabb yang memilikinya dan yang menguasainya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat yang pertama ini, para ulama menjelaskan tentang bahawa di dalam ayat ini ada tauhid, ada pembagian tauhid yang tiga. Ya, di dalam satu ayat ini terkandung di dalamnya tauhid yang tiga. Yaitu yang pertama adalah tauhid ar-rububiyyah, tauhid al-uluhiyyah, atau tauhid al-uluhiyyah ar-rububiyyah, nah juga boleh, atau tauhid ar-rububiyyah al-uluhiyyah. Kemudian tauhid yang ketiga adalah tauhid al-asma' was-sifat. Ya, para ulama membagi, ya, tauhid itu menjadi tiga untuk mudah dipelajari, ya. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyyah, yaitu apa? Ifradullah Subhanahu wa Ta'ala bi af'alihi. Kita mengesahkan Allah Azza wa Jalla di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang mengatur alam semesta ini, dan seterusnya. Ya, kita mengesahkan semua perbuatan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita sekutukan Allah di dalam rububiyahnya. Misalkan seorang mengatakan bahawa selain daripada Allah Azza wa Jalla yang mengatur alam semesta ini, ada, ya, sesosok, ada zat yang berserikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur alam semesta ini. Ada sesosok atau zat yang mengatur atau yang menggerakkan bumi ini sehingga terjadinya gempa misalkan, ya. Atau keyakinan sebagian kaum muslimin, ya, yang meyakini bahawa ketika terjadi, ya, bencana, ada makhluk-makhluk yang menggerakkan. Padahal itu adalah apa? Semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaturnya. Maka jangan sampai kita mensekutukan Allah Azza wa Jalla
di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tauhid ar-rububiyah. Nah, dari mana kita mengambil bahwa di sana ada tauhid ar-rububiyah? Dari kalimat Rabb, dari kalimat Rabb, dari kalimat Rabb, ya. Di sana mengandung tauhid ar-rububiyah, ya. Kemudian yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Ya, di dalam ayat ini juga, ayat yang pertama alhamdulillahirabbil alamin, mengandung tauhid al-uluhiyah. Apa tauhid al-uluhiyah? Tauhid al-uluhiyah adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadatan kita, bahwa semua peribadatan kita hendaknya kita serahkan hanya milik Allah azza wa jalla. Tidak boleh kita serahkan kepada selainnya, dan tidak boleh kita serahkan kepada makhluk. Misalkan seseorang ketika dia beribadah kepada Allah azza wa jalla, kemudian terlintas dalam hatinya ada ingin rasa dipuji, ya, oleh orang lain, oleh makhluk, maka ini bagian daripada syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, yang tiada seorang pun yang mengetahuinya melainkan dia dengan Allah azza wa jalla. Ya, ar-riya merupakan syirkul khafi. Maka di sini perlu kita waspada ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, segala bentuk ibadah kita kepada Allah azza wa jalla kita palingkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana tauhid ini kita ambil? Di dalam ayat yang pertama alhamdulillah rabbil alamin, yaitu dari kalimat lillah, milik Allah azza wa jalla. Allah yang berhak untuk kita sembah, ya, Allah yang berhak untuk kita sembah. Maka seluruh aktivitas ibadah kita murni milik Allah tabaraka wa taala. Kemudian tauhid yang ketiga di dalam ayat ini adalah tauhid al-asma was sifat. Adalah tauhid al-asma was sifat, yaitu kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama, ya, dan sifat-sifatnya. Kita menetapkan apa yang Allah azza wa jalla tetapkan untuknya daripada nama-nama dan sifat, dan kita pun menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian bermaksudnya, dari mana kita mengambilnya? Kita mengambil asma wa sifat dari dua nama Allah azza wa jalla, itu Allah dengan Allah. Allah dengan Allah. Allah di mana di dalamnya mengandung sifat, ya, al-ilah, ya, itu Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, al-ilah al-makhluq, ya. Dan Allah azza wa jalla yang berhak untuk disembah. Baik, yang jemaah sekalian Allah azza wa jalla, ini yang pertama, yaitu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, dua nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dua nama Allah azza wa jalla yang memiliki arti Dzur Rahmah Al-Wasi'ah. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki rahmat yang sangat luas. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan rahmat tersebut kepada siapa saja dari hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua nama Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalamnya mengandung sifat Ar-Rahman, sifat rahmat Allah azza wa jalla.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla menurunkan rahmatnya kepada kita hanya satu rahmat. Hanya satu rahmat. Dengan satu rahmat itulah kita berkasih sayang di antara kita. Kita berkasih sayang dengan anak kita, dengan istri kita, atau sebaliknya. Kita pun berkasih sayang dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Hanya dengan satu rahmat tersebut Allah turunkan, kemudian kita berkasih sayang dengan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Baik, kita bahas. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala dengan sifat, yaitu sifatnya adalah Ar-Rahman. Rahman, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Allah mengasihi kepada siapa saja daripada makhluk, baik yang mukmin maupun yang kafir, baik mukmin maupun fajir. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kasih sayangnya melainkan hanya kepada orang-orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman amat sangat rahim, amat sangat penyayang. Adapun kepada selain orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat ataupun Allah Azza wa Jalla tidak menyayangi mereka. Tapi kemudian dibahaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang ketiga adalah Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Di dalam ayat yang ketiga ini, ya, bisa dibaca Malik Yaumiddin dengan dipanjangkan maknanya, yang artinya adalah penguasa, ya, yang artinya adalah menguasai. Malik Yaumiddin, atau bisa juga dibaca Maliki Yaumiddin, dipendekkan, ya, mimnya, Maliki Yaumiddin. Malik artinya apa? Artinya adalah raja, ya. Kalau yang tadi adalah yang menguasai, yang memiliki. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Kalau kita baca dengan Maliki Yaumiddin adalah rajanya hari pembalasan. Dan dua-dua ini adalah qiraah sahihah. Dua-dua ini adalah bacaan yang benar, ya, yang ada riwayatnya. Nah, apa hikmahnya? Ya, nah, di antara hikmahnya ketika dibolehkan untuk membaca dengan Maliki Yaumiddin, ya, artinya boleh membaca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, bahwa ketika seseorang itu nah, akan mencoba dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih rahimahullah, bahwa Malik Yaumiddin adalah raja hari pembalasan. Kalau yang pertama Malik Yaumiddin, yaitu yang menguasai hari pembalasan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki dua-duanya. Allah adalah raja, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga adalah penguasanya hari pembalasan. Dialah yang menguasai hari pembalasan tersebut pada hari kiamat, ya, yaitu Yaumul Jaza. Dan di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalasi dari segala macam perbuatan yang dilakukan oleh seorang hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya, akan memberikan balasan, ya, yang setimpal dari amal perbuatannya. Dan Allah pun juga raja pada hari itu. Nah, dua-duanya, ya, Malik atau Malik, Allah Subhanahu wa taala memilikinya. Berbeda dengan manusia. Manusia kadang-kala, ya,
ketika dia menjadi raja belum tentu dia memiliki. Ketika dia menjadi raja belum tentu dia memiliki wilayah kekuasaan. Atau ya, ketika seseorang itu menjadi penguasa ataupun memiliki sesuatu belum tentu dia menjadi raja. Ya, nah saya ulangi, ketika seseorang malik, yaitu memiliki atau menjadi pemilik dari sesuatu, belum tentu dia bisa menjadi raja. Ya, atau sebaliknya, ketika seseorang itu menjadi raja, belum tentu dia memiliki segala-galanya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah adalah raja dan dialah adalah pemilik yang menguasai alam semesta ini, yang menguasai semuanya, dan dialah rajanya. Dan kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah sebagai raja dan sebagai pemilik hari pembalasan, yakni Yaumuddin. Yaum ad-din, yakni Yaumul Qiyamah, atau juga bisa bermakna Yaumul Jazaa. Ad-din, Yaumuddin, ad-din bisa diterjemahkan sebagai al-jaza, yaitu hari pembalasan. Yaumuddin adalah hari pembalasan. Atau ad-din juga bisa diterjemahkan sebagai al-amal, yaitu perbuatan. Ad-din bisa juga diterjemahkan artinya adalah al-amal, ya, yaitu perbuatan. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Kafirun, Allah Azza wa Jalla mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian perbuatan kalian, amalan kalian. Jadi ad-din bisa diterjemahkan, yang pertama adalah al-jaza, yaitu balasan. Jadi kalau kita membaca Maliki Yaumiddin, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai hari pembalasan. Atau bisa juga diartikan, diterjemahkan, ad-din adalah al-amal, yaitu amalan. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagi kalian amalan kalian, ya, waliyadin, dan bagiku amalan, ya, bagiku amalan. Dan juga sebagaimana Nabi atau ada yang mengatakan kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat, engkau juga akan dibalas dengan hal yang setimpal yang sama. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat, maka engkau pun juga akan dibalas yang sama, yang setimpal dengan perbuatanmu. Terjemah dengan Allah Azza wa Jalla, ya, di dalam ayat ini, ya, di dalam ayat ini mengingatkan kita akan hari pembalasan, di mana semua manusia nanti kelak akan berkumpul di yaumul mahsyar, berkumpul ketika telah dibangkitkan dari alam kuburnya. Kemudian manusia akan berkumpul di yaumul mahsyar dan akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu persatu. Allah Azza wa Jalla akan menghisab seseorang, akan menghisab kita semua, karena dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki hari pembalasan. Limanil mulkul yawm, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bagi siapa al-mulkul yawm, dan kerajaan pada hari itu, lillah al-wahidul qahhar, itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Terjemah sekalian Allah Azza wa Jalla bahwa semua manusia nanti kelak akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu persatu akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang beriman dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hisaban yang mudah, yaitu dengan cara apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya, kemudian ditutup oleh Allah Azza wa Jalla dari khalayak, ya, manusia. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan menyebutkan dosanya, ya fulan, ata'rifu dhanba kada, ata'rifu dhanba kada, wa fulan, apakah engkau masih ingat dengan dosamu dahulu yang ini? Na'am ya Rabb, nah, masih ingat Allah, ya. Kemudian disebutkan lagi ata'rifu dhanba kada, nah, wa fulan, apakah engkau masih ingat dengan dosamu yang ini, dengan dosamu ini, dengan dosamu ini? Semua yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang diingat dan ada yang sudah lupa, ya. Dan manusia tersebut ketika disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla semua dosa-dosa yang begitu banyak,
dan hamba tersebut merasa sudah tidak ada lagi harapan untuk bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ya, samping kanan kirinya semuanya adalah dosa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sepanjang umur kita setelah kita menanggung dosa tersebut, ya, di hadapannya sudah ada api neraka Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepadanya, satartu laka fid dunya atau ghafartu laka hadzal yawm wa satartu laka fid dunya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai fulan, pada hari ini al-yawm ghafartu laka, semua dosa-dosamu yang telah aku sebutkan tadi telah aku ampuni semuanya dengan Allah Azza wa Jalla, dan telah aku tutupi semua dosamu itu dahulu ketika engkau berada di dunia. Itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa coba? Dengan istighfar. Makanya istighfar adalah kita meminta mohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk ditutupi dosa-dosa kita, dan yang ditampakkan adalah yang baik-baik saja. Itu makna daripada istighfar. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk ditutupi dosa-dosa kita dan ditampakkan yang baik-baik daripada diri kita. Itu makna daripada istighfar kita kepada Allah Azza wa Jalla, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi dosa-dosa kita tersebut. Tapi kalau pada hari kiamat disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dosa-dosa itu. Terjemah firman Allah Azza wa Jalla, ya, itu di antara makna Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, ya, bisa dibaca Maliki Yaumiddin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pada ayat yang keempat berfirman, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Ya, di sini bila kita melihat susunan kata dalam bahasa Arab, ya, susunan kata dalam bahasa Arab, hendaknya objek itu, ya, ataupun maf'ul itu hendaknya diletakkan di akhir, akan tapi ini diletakkan di awal. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah li'ifadatil hasri. Nah, tujuannya kenapa maf'ulnya didahulukan daripada fi'il dan fa'ilnya? Tujuannya adalah untuk pembatasan, untuk membatasi bahwa ya Allah kami hanya menyembah kepadamu saja, kami hanya meminta pertolongan hanya kepadamu saja ya Allah, bukan kepada yang lain. Kami tidak menyembah kepada selainmu, dan kami tidak meminta pertolongan kepada selainmu ya Allah. Itu tujuannya, itu ifadatul hasr. Iyyaka na'budu, ya Allah kepadamu lah kami menyembah. Di sini, ya, menggugurkan bahwa kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyyaka nasta'in, ya Allah kami memohon pertolongan hanya kepadamu, ya, dalam pertolongan yang dimana manusia tidak dapat menolong melainkan hanya Allah Azza wa Jalla. Maka kita tidak boleh meminta pertolongan tersebut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di mana manusia tidak bisa menyanggupi untuk memberikan pertolongan itu, maka tidak boleh kita palingkan pertolongan tersebut, ya, yang dimana pertolongan tadi ataupun minta pertolongan tadi mengandung daripada unsur penghinaan, unsur daripada pengharapan, maka kita tidak boleh memalingkannya melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berkata Imam Ibn Qayyim al-Jawziyah rahimahullah ta'ala, apa kata Imam Ibn Qayyim? Kathirun ma kuntu asma' Ibn Taymiyah, kathirun ma kuntu asma' Ibn Taymiyah yaqul. Kata Imam Ibn Qayyim al-Jawziyah rahimahullah, betapa sering aku mendengar, ya, Ibn Taymiyah ketika menafsirkan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in rahimahullah, beliau mengatakan iyyaka na'budu adalah fihi ilajun lirriya. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepadamu lah kami menyembah, di situ terdapat obat, ya, apa?
obat daripada penyakit riya. Obat daripada penyakit riya. Karena ketika kita mengatakan ya Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, berarti sudah tidak ada lagi yang namanya apa? Ya, praktek kesyirikan yang tersembunyi berupa riya, ingin minta dipuji oleh orang lain, ya, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan. Ya, misalkan seseorang bersedekah, misalkan seseorang melaksanakan sholat, baik itu sholat yang wajib ataupun sholat sunnah, dia semata-mata mengatakan iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami menyembah, tidak kepada yang lain. Kami tidak minta pujian kepada yang lain di dalam ibadah kami kepada Allah Azza wa Jalla, kepadamu ya Allah. Di sini kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, fihi ilajun riya. Ya, di dalam ayat ini terdapat obat bagi penyakit riya. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan, fihi ilajun lil kibriya. Ya, di dalam ayat ini terdapat obat bagi apa? Penyakit kesombongan. Ya, orang kalau sudah sombong, ya, dia akan merasa tidak butuh kepada orang lain. Karena kata Nabi SAW, sombong itu adalah apa? Definisinya, batarul haq wa ghamdul nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran yang datang, yang sampai kepadanya, dan merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain, merasa tidak butuh dengan orang lain. Ya, maka di sini fihi ilaju dan kibriya. Ya, di sini terdapat obat bagi apa? Bagi orang-orang yang sombong. Baik, jemaah sekalian Allah Azza wa Jalla. Ya, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ya, melaksanakan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan ibadah ya, definisinya sangat luas. Dan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, wa huwa ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah min aqwalin wa af'alin wa zahir wa batin. Ya, ibadah itu adalah apa? Segala nama yang mencakup ya, segala apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan maupun perbuatan, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak, baik itu ya, apa yang tampak yang kita lakukan atau apa yang ada di dalam hati seseorang. Ya, segala apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini ya, terdapat bahwa ya, kita hendaknya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan ya, ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena dia merupakan syarat diterimanya amalan seseorang atau syarat diterimanya ibadah seseorang. Dan nanti ada syarat yang kedua ya, di dalam ayat selanjutnya, itu apa? Bahwa sesungguhnya di dalam beribadah kita kepada Allah Azza wa Jalla harus ada syarat yang kedua, yaitu mencontoh atau mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti dari ayat yang berikutnya, itu ihdinas sirat al-mustaqim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan ayat yang berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Nah, ihdinas sirat al-mustaqim. Nah, ihdinas as-sirat al-mustaqim. Tapi sebelumnya kita ingin menjelaskan bahwa sesungguhnya apa? Ya, seseorang yang meminta pertolongan, ya, dan seseorang yang meminta pertolongan itu tidak secara mutlak bahwa ketika kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bahwa seseorang juga boleh ya, ketika meminta pertolongan kepada orang lain, ya, tapi dengan syarat. Nah, tapi dengan syarat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam ayat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong kalian dalam kebaikan, dan janganlah kalian saling
berarti dibolehkan untuk saling tolong menolong. Bahkan kita meminta pertolongan, tapi ada syaratnya. Di antara syarat yang disebutkan bahwa ya kita meminta pertolongan kepada orang yang hidup saja, ya harus kepada orang yang hidup, nggak boleh kepada orang yang sudah meninggal, ya. Kepada orang yang sudah meninggal maka tidak boleh kita meminta pertolongan, wahai fulan tolonglah saya, ya. Kepada orang yang harus kepada orang yang hidup. Kemudian yang kedua, kita meminta pertolongan kepada orang yang hadir, orang yang ada di hadapan kita. Nggak boleh. Nah, orang tersebut memang masih hidup, wali fulan misalnya, ya, atau si fulan orang yang sangat sakti begitu ya. Tapi orang itu tidak ada di hadapan kita, maka tidak boleh kita meminta pertolongan kepadanya, ya, wahai fulan. Nah, orang tersebut sebenarnya masih hidup, tapi apa? Nggak ada di hadapan kita, maka kita tidak boleh minta pertolongan kepadanya. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga, kita boleh minta pertolongan. Ya, yang pertama adalah orang yang hidup hadir di hadapan kita. Yang ketiga adalah qadir, dia mampu untuk menolong kita. Ya, dia mampu untuk menolong kita. Nah, ketika kita minta pertolongan kepadanya dan dia mampu. Kalau dia tidak mampu, maka sia-sia ya kita minta pertolongan kepadanya. Ya. Kemudian yang keempat adalah apa? Kita harus menjadikan bahwa ketika kita meminta pertolongan kepada orang lain, ya, dan dia memberikan pertolongan itu kepada kita, bahwa pertolongan tersebut hanya sebagai sebab saja, ya, hanya sebagai sebab saja. Kita tidak boleh menjadikan apa? Menjadikan bersandar kepada apa yang dia tolong kepada kita, sehingga kita tidak apa? Kita tidak menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang berkehendak untuk menggerakkan hati seseorang untuk menolong kita, ya. Dan pertolongan tersebut hanya sebagai sebab saja, sebagai wasilah saja untuk kita bisa mendapatkan pertolongan. Jadi yang pertama adalah hayy, orang yang harus hidup. Yang kedua adalah hadir di hadapan kita dan dia mampu, ya, untuk menolong kita. Dan yang keempat adalah sebagai sebab saja, ya, bahwa orang tersebut adalah sebagai sebab kita mendapat pertolongan, ya, bukan semata-mata kita bersandar kepada dia, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika salah satu daripada ini tidak ada, bisa saja seseorang akan terjerumus dalam kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena misalkan ketika seseorang meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati, maka jelas ya perbuatan ini akan menjerumuskan orang tersebut ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau tidak hadir, ya, juga akan menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jemaah sahabat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian ayat yang berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, di sini kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta petunjuk, ya, minta petunjuk kepada Allah agar dianugerahkan jalan yang lurus. Ya, para ulama membagi hidayah itu menjadi dua. Ya, para ulama membagi hidayah itu menjadi dua. Di dalam ayat ini kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla dua-duanya. Ya, dua-dua daripada hidayah tersebut. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, ya, atau tunjuklah kami ke jalan yang lurus. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla hidayah yang pertama adalah hidayatul irsyad, dilalah wal irsyad. Hidayah yang pertama adalah hidayah dilalah, yaitu petunjuk. Ya, kita minta kepada Allah agar kita ditunjuki, ya, agar kita ditunjuki jalan yang lurus. Ini hidayah yang pertama yang kita minta. Nah, ketika kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla hidayah wal irsyad, itu artinya apa? Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi hidayatul dilalah wal irsyad, memohon kepada Allah Azza wa Jalla petunjuknya agar kita ditunjuki jalan yang lurus. Itu artinya adalah kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu yang bermanfaat inilah yang akan menghantarkan kita ke jalan yang lurus. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat.
ilmu nafi'. Ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hidayah itu taufik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik untuk bisa mengamalkan hidayah tersebut, untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita telah ditunjuki oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hidayah taufik yang kedua adalah apa? Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal, agar menggerakkan hati kita untuk mengamalkan ilmu. Ya, untuk menggerakkan hati kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapat, ilmu yang telah kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa betapa banyak orang sudah dapat ilmu, tapi belum tentu dia bisa mengamalkannya. Ya, belum tentu orang tersebut bisa mengamalkan ilmu yang telah dia dapat. Ilmu tersebut berupa apa? Berupa halal haram. Ya, ini halal, ini haram. Tahu ilmunya, tapi belum tentu dia bisa mengamalkannya. Ini adalah al-haq, ini adalah batil, ini adalah kebenaran, ini adalah batilan. Belum tentu dia bisa meninggalkan batilan tersebut dan mengikuti kebenaran. Ya, tahu ilmunya. Ya, maka kita minta kepada Allah hidayah yang kedua itu hidayah itu taufik. Ya Allah, mohon kepadamu hidayah yang kedua itu taufik. Itu apa? Agar bisa mengamalkan ilmu yang telah dapat. Ya, di dalam ayat ini ya terkandung dua hidayah. Ihdina as-siratal mustaqim. Allah tunjukkan kami ya jalan yang lurus. Itu yang ditafsirkan oleh Al-Qur'an Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya, apa siratal mustaqim? Ya, apa siratal mustaqim? Apa jalan yang lurus? Ya, kita sering mohon kepada Allah Azza wa Jalla, minimal 17 kali di dalam salat kita, dalam sehari semalam kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala siratal mustaqim. Sebelumnya ya kita tahu bahwa ya jalan yang lurus ini adalah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika jalan yang lurus itu milik Allah Azza wa Jalla, maka ya kita harus mohon kepada Allah. Alhamdulillah kita telah mohon kepada Allah Azza wa Jalla minimal 17 kali. Ya, minimal 17 kali dalam sehari semalam. Karena ya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seorang jalan yang lurus itu merupakan anugerah yang sangat besar. Anugerah yang sangat besar. Tidak ada anugerah yang lebih besar daripada anugerah ketika Allah memberikan petunjuk kepada kita di jalan yang lurus. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus tersebut? Jalan yang lurus adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Qad taraktukum 'ala al-bayda laylaha kanahariha la yasi'u 'anha ba'di ila halik. Aku tinggalkan kepada kalian ya jalan yang lurus al-bayda, ya jalan yang terang benderang, jalan yang terang benderang. Laylaha kanahariha, malamnya seperti siang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yasi'u 'anha illa halik. Maka tidak ada yang menyisih jalan tersebut, yang menyimpang dari jalan tersebut, melainkan dia akan binasa. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam juga pernah menggambarkan pada suatu hari Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam membuat garis yang lurus ya di atas tanah, kemudian Nabi mengatakan hadza sabilullah, ini adalah jalannya Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi membuat garis di kanan dan di kiri beliau, kata beliau hadhihi subul, ya, dan ini adalah jalan-jalan di mana di setiap jalan tersebut kanan dan kiri akan terdapat syaitan yang mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Sesungguhnya wa anna hadza sirati mustaqiman, dan ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan ya yang selain daripada jalan yang tersebut sehingga membuat kalian akan terpecah belah atau bercerai-berai. Dan jalan yang lurus tersebut adalah ya petunjuk Allah Subhanahu wa taala, atau ya jalan yang Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan
sunnah ini bermakna sangat luas, yaitu tariqah, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama. Ya, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, yaitu apa? Apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah kita kerjakan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala wajib untuk kita tinggalkan. Ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus tersebut adalah jalan yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka, ya Allah. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka, ya Allah. Ya. Nah, siapa mereka ini? Mereka adalah yang ditafsirkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa, "Wa man yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin." Jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka adalah siapa? Para nabiyyin, para anbiya, wa rusul alaihi wassalatu wassalam, was-siddiqin, dan orang-orang yang jujur di dalam keimanannya dan membenarkan apa yang datang dari Allah dan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, dan penghulunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada, dan jalannya orang-orang yang dimatikan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan penghulunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Was-salihin, dan jalannya orang-orang yang saleh. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan mereka itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan yang dipenuhi dengan apa? Hidayatul irsyad wa hidayatul taufiq. Ya, jalan yang dipenuhi dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya, jalan yang dipenuhi dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang mereka lakukan. Ya, itu adalah jalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang telah Allah Azza wa Jalla berikan nikmat atas mereka. Kemudian kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Allah. Ya, jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka, jemaah? Mereka adalah orang-orang yang mengetahui ilmu tetapi tidak mengamalkan. Orang yang mengetahui ilmu tidak mengamalkan, maka mereka adalah golongan manusia yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan yang melakukan ini adalah siapa saja? Oke, pertama kali yang melakukan ini adalah siapa? Yahud. Ya, orang-orang Yahudi. Mereka memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Di dalam kitab Taurat dijelaskan bahwa akan ada nabi di akhir zaman dan dia adalah penutup nabi. Tetapi mereka ketika diutus nabi tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan diminta untuk beriman kepadanya, mereka tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Dan siapapun bisa menjadi orang-orang yang akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla ketika dia sudah tahu ilmu tetapi dia tidak mengamalkannya. Maka kita yang sampai menjadi orang yang seperti ini, maghdubi 'alaihim, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Tahu ilmu tapi kita tidak mengamalkannya. Atau sebaliknya, dan kita pun juga memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar jangan sampai kita masuk daripada golongan orang-orang yang dhalim, yang disesatkan, atau golongan yang tersesat dari jalan yang lurus, itu dari Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka itu? Adalah mereka yang bersemangat beribadah kepada Allah, mereka yang bersemangat beribadah kepada Allah tetapi tanpa didasari dengan ilmu. Ya. Siapa yang mempraktikkan pertama kali adalah orang-orang Nasara, orang-orang Kristen. Ya, semangat beramal tetapi tanpa didasari dengan ilmu. Maka begitu pula kita, orang yang beriman, seorang muslim, seorang mukmin, jangan sampai semangatnya hanya amal, memperbanyak amalan, tetapi amal tersebut tanpa didasari dengan ilmu.
ya, tanpa dasar dengan ilmu agama, tanpa dilandasi dengan dalil baik dari sumber Al-Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena amalan yang tidak dilandasi dengan dalil, ya, atau tidak dilandasi dengan ilmu, mereka akan tertolak, ya, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksudkan dengan dhalin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar sampai kami dan Kau berikan petunjuk kepada dan kami, ya Allah, di jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai, ya Allah, dan bukan pula jalan orang-orang yang Engkau sesatkan, ya Allah. Yaitu jalannya siapa? Orang yang punya ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, atau sebaliknya orang yang tidak memiliki ilmu tetapi semangat untuk beramal. Maka disinilah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, perlu kita mengetahui apa saja penghalang-penghalang seseorang untuk bisa mendapatkan, ya, jalan yang lurus. Ya. Kita setiap hari mohon kepada Allah Azza wa Jalla jalan yang lurus. Ya. Kita pun juga harus tahu bahwa di sana ada penghalang-penghalang seseorang untuk bisa sampai kepada jalan yang lurus. Disebutkan oleh para ulama bahwa penghalang yang pertama, dan ini penghalang yang paling besar, ya, minimal ada 3 penghalang seseorang untuk bisa, ya, berada di jalan yang lurus yang senantiasa kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Penghalang yang pertama adalah apa? Penghalang kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia adalah penghalang yang paling besar, ya, seseorang untuk bisa di jalan Allah, di jalan yang lurus. Asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sangat penting sekali untuk masalah urusan syirik ini, sehingga kita sering menjelaskan bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun juga harus mengetahui bentuk-bentuk kesyirikan itu seperti apa, ya, karena dia, nah, kesyirikan merupakan penghalang yang amat sangat besar seseorang apa? Bisa berada di atas jalan yang lurus. Maka ketika seseorang telah mempraktikkan kesyirikan, itu sama dengan, ya, jalan yang lurus dari dirinya, ya, telah apa? Nah, telah melenceng atau telah, ya, keluar daripada jalur koridor yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ya, saya tidak berfokus kepada kesyirikan karena, ya, saya pasti sudah sering dijelaskan. Kemudian penghalang yang kedua adalah penghalang seseorang untuk bisa berjalan di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Karena kita meminta hidayah tadi kepada Allah. Pertama kita meminta hidayah al-irsyad, yaitu hidayah agar diberikan ilmu. Setelah dapat ilmu, jangan lupa kita memohon lagi, ya, yaitu hidayah taufik. Karena kadang-kadang seseorang sudah tahu ini jalan yang lurus, belum tentu dia bisa istiqomah di atas jalan yang lurus tersebut. Jadi tidak akan melenceng kanan dan kiri. Maka kita meminta hidayah yang kedua kepada Allah, itu hidayah taufik, agar diteguhkan, ditetapkan, diistiqomahkan kita di atas jalan yang lurus tersebut sampai mati. Ya, kemohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, penghalang yang kedua, dan ini yang paling besar setelah kesyirikan, adalah kebid'ahan. Ya, ini merupakan penghalang yang kedua yang menghalangi seseorang berada di atas jalan yang lurus yang senantiasa orang tersebut memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bid'ah, ya, yaitu perkara-perkara yang diadakan di dalam urusan agama, ya, yang dinisbatkan kepada agama, ya, kepada agama Islam yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah penghalang yang terbesar yang kedua, jemaah. Ya, penghalang yang terbesar yang kedua menyebabkan seseorang, ya, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jalan yang lurus. Dan perlu kita mengetahui jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa syaitan amat sangat mencintai, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah membuat, ya, bahwa apa namanya? Nah, beliau menjelaskan bahwa khutwat syaitan, langkah-langkah syaitan untuk menggoda anak Adam itu ada 7. Ya, ada 7 langkah syaitan menggoda anak Adam, ya, menggoda manusia agar dia terjerumus ke dalam perangkapnya syaitan.
Yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang pertama syaitan berusaha dengan sekuat tenaganya berserta bala tentaranya menggoda manusia agar terjerumus ke dalam praktek kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Karena syaitan tahu bahwa dosa yang paling besar, dosa yang tidak pernah akan diampuni oleh Allah kalau dia mati belum sempat bertobat adalah dosa kesyirikan. Karena syaitan sudah bersumpah di hadapan Allah Azza wa Jalla, "Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in." Dengan kekuasaan Allah, dengan kemarahan, apa namanya? Dengan kekuasaan Allah, dengan kemarahan mulia Allah, la'ughwiyannahum ajma'in. Aku benar-benar akan menyesatkan semuanya Allah. Hamba-hambamu. Ini janji syaitan bahwa dia akan terus menyesatkan umat manusia. Bahkan sampai di akhir hayat umat manusia tersebut, sampai di akhir hayat kita, syaitan akan berusaha untuk menyesatkan kita agar kita terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini praktek atau langkah syaitan yang pertama, menggoda menjerumuskan umat manusia ke dalam kesyirikan. Kalau tidak berhasil, maka dia masuk ke langkah yang kedua, masuk pada perangkap yang kedua. Syaitan berusaha untuk menggoda manusia kepada perangkap yang kedua, ditarik kepada perangkap yang kedua. Karena perangkap yang pertama tidak berhasil, karena hamba ini tauhidnya kuat, akidahnya sangat kuat, dia tidak akan bersyukur Allah Subhanahu wa taala karena dia faham, dia tahu ilmunya, dia belajar ilmu agama, dia belajar tauhid yang benar, dia tahu betul-betul kesyirikan dan dia tidak akan mempraktikkannya sampai kepada syirik riya, dia tidak akan mempraktikkannya. Maka syaitan akan masuk ke dalam berusaha untuk menjerumuskan umat manusia ke dalam rangkap yang kedua, yaitu apa? Kebid'ahan. Makanya kata para ulama, bid'ah itu lebih dicintai oleh syaitan dibandingkan dosa besar yang lain. Berzina, mencuri, bahkan membunuh, lebih dicintai oleh syaitan orang melakukan bid'ah dibandingkan pelaku maksiat. Nah, kenapa demikian jemaah? Pelaku maksiat, pelaku dosa besar, mencuri, membunuh dan seterusnya, dia tahu bahwa itu adalah dosa. Nah, betul nggak jemaah? Dia tahu itu adalah dosa. Ketika dia tahu itu adalah perbuatan dosa, bisa jadi suatu saat dia akan apa? Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Syaitan tahu itu. Bisa jadi suatu saat dia akan bertobat. Tapi kalau pelaku bid'ah, pelaku bid'ah, dia menganggap ini adalah kebaikan, dia disebutkan kepada agama, boleh dikerjakan kebaikan, dia akan pernah akan pernah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia bertobat? Orang ini baik, dia masih tidak bersalah, dia menganggap ini adalah kebaikan, padahal bukan suatu kebaikan. Makanya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam jelaskan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, hadisnya dengan derajat hasan atau di dalam dan disahihkan Imam Al-Albani itu mensahihkan. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, "Inna Allah hajabat taubah." Allah itu menutup pintu taubat, ditutup sama Allah. Padahal Allah Azza wa Jalla amat sangat bangga kalau ada hambanya bertobat, dan Allah membuka pintu taubat kepada hamba siapapun. Tapi ini untuk hamba ini ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Inna Allah hajabat taubat. Allah menutup pintu taubat an sahibi kulli bid'atin, dari setiap pelaku bid'ah, hatta yada' bid'ah, sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Ditutup oleh Allah Azza wa Jalla pintu taubat. Karena orang yang melakukan bid'ah tidak akan pernah mau bertobat kepada Allah. Bagaimana dia mau bertobat kepada Allah? Karena dia menganggap itu adalah perbuatan baik. Tidak mungkin dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai mati dia akan diperjuangkan itu. Kebid'ahan tersebut akan dia perjuangkan, tidak mungkin dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perangkap syaitan yang kedua, menarik orang kepada kebid'ahan. Kalau ini tidak bisa,
hamba ini nggak bisa diluruskan ke dalam kebid'ahan karena dia tahu sunnah. Karena lawan daripada bid'ah adalah apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para ulama itu menjelaskan orang kalau sudah menghidupkan bid'ah maka sunnah Nabi akan mati. Kalau orang menghidupkan sunnah Nabi, bid'ah itu akan mati. Bid'ah itu akan apa? Mati. Maka kita di sini berusaha, kita berupaya. Bagaimana? Itu menghidupkan sunnah Nabi dan kita akan cinta kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang tidak dicontohkan sama Nabi, jangan kita hidupkan. Kalau kita cinta kepada Nabi, yang kita hidupkan adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, agar kita tidak terjerumus ke dalam perangkapnya syaitan. Ya, sampai mati kita tidak akan pernah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kalau pada hari kiamat memanggil, ummati ya Rabb, umatku ya Allah. Ya, akan tapi Allah mengusir mereka agar tidak bisa masuk ke dalam telaga Kautsarnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Pada telaga Kautsar itu adalah apa? Ketika seseorang meminum airnya satu teguk saja, maka kata Nabi la yadhma ba'daha abada. Dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Sekali teguk saja tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ya, tapi manusia-manusia ini padahal umatnya Nabi diusir oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, engkau tidak tahu, engkau tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan setelah peninggalanmu, setelah wafatmu." Jemaah yang mulia, apa namanya? Jemaah rahimahullah, ya, bahwa dalam kebid'ahan ini sangat berbahaya, bahkan lebih dicintai oleh syaitan daripada kemaksiatan, ya, dosa besar sekalipun. Ya. Kemudian kalau ya, syaitan tidak bisa membawa manusia dalam kebid'ahan karena dia tahu sunnah Nabi yang mulia alaihi wasallam, maka syaitan akan menjerumuskan orang tersebut ke dalam praktik yang ketiga, ditarik untuk masuk ke dalam perangkap yang ketiga itu apa? Untuk mempraktikkan dosa. Yaitu apa? Dosa besar. Ya, yang tadi membunuh, kemudian berzina, mencuri, korupsi dan seterusnya ditarik oleh syaitan. Kalau tidak bisa juga, ya, dosa besar nggak bisa dia, ya, karena dia imannya kuat, dengan takwanya begitu kuat, nggak akan mempraktekkan dosa-dosa besar tersebut. Ditarik oleh syaitan untuk masuk perangkap yang keempat itu apa? Dibuat dia terjerumus ke dalam dosa-dosa kecil, ya, terjerumus ke dalam dosa-dosa kecil, ya, ditarik oleh syaitan untuk terjerumuskan ke dalam dosa-dosa kecil. Ya, supaya apa? Supaya dia menganggap dosa kecil itu adalah remeh. Maka ini amat sangat berbahaya ketika seseorang sudah menganggap dosa kecil itu adalah dosa yang remeh, maka ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya, janganlah engkau menabiyah muhaqqaqatul dzunub. Hati-hatilah kalian, ya, daripada merendahkan atau meremehkan dosa-dosa kecil. Karena apa? Karena sesungguhnya, ya, gunung itu dan tidaklah dia terjadi menjadi gunung yang besar dan bebatuan yang sangat besar atau yang sangat tinggi, melainkan dimulai daripada kerikil-kerikil yang kecil kemudian menjadi besar. Ya. Kalau nggak bisa juga, maka syaitan berusaha untuk masuk kepada perangkap yang kelima, yaitu apa? Ya, disibukkan kita dengan perkara-perkara yang mubah. Ya. Kita disebutkan dengan perkara apa? Perkara yang mubah. Ya, dan ini perangkap yang kelima. Ya, dibuat kita sibuk dengan perkara-perkara yang mubah agar melalaikan kita apa? Dari perkara-perkara, ya, yang wajib. Dibuat kita sibuk dengan perkara-perkara yang mubah agar habis waktu kita dengan perkara-perkara yang mubah saja. Ya, kalau nggak sanggup juga syaitan, maka masih perangkap yang keenam itu apa? Kita dirumuskan oleh syaitan, ya, lebih mengutamakan, ya, perkara-perkara yang bukan utama dibandingkan dengan perkara yang utama. Ya. Misalkan, ya, lebih utama zikir atau membaca Al-Quran Karim. Ya, lebih utama adalah membaca Al-Quran Karim dan Al-Quran Karim bagian daripada zikir. Kepada Allah Subhanahu wa taala, orang kadang-kadang, ya, lebih mengutamakan zikir kemudian tidak pernah baca Al-Quran. Ya, ini tidak sampai. Ya, Al-Quran
lebih utama karena dia bagian dari zikir. Afdhalul dzikr kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala adalah qiraatul Quran. Membaca Al-Quran adalah sebaik-baik zikir kepada Allah karena zikir itu untuk kita mengingat Allah. Baca Al-Quran adalah bagian daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya apa? Kita disebutkan daripada perkara yang lebih utama dibandingkan perkara yang bukan utama. Kalau tidak sanggup juga yang keenam ini, syaitan juga tidak sanggup. Nah, iman seorang itu begitu kuat, tahu dia, ya, dan ilmunya dan seterusnya, maka syaitan akan menjerumuskan atau akan mencoba untuk masuk perangkap yang ketujuh itu apa? Ya, yaitu syaitan akan mengutus bala tentaranya untuk menyakiti hamba tersebut, untuk menyakiti manusia yang begitu kuat keimanannya. Sakiti, diutus bala tentaranya, baik dari kalangan syaitan maupun dari kalangan apa? Manusia. Ya, diutus oleh syaitan untuk menyakiti hamba tersebut. Ya, imam dicela, digunjing dan seterusnya. Ya, maka apa? Kita bagian daripada yang mana ini? Ya, daripada perangkap-perangkap syaitan yang ada 7 ini. Tapi maka menggunakan jemaah sekalian Allah Azza wa Jalla, bahwa sesungguhnya intinya bahwa sesungguhnya yang melencengkan kita dari jalan yang lurus yang senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus tersebut, ya, ada 3. Yang pertama yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua adalah bid'ah, dan yang ketiga adalah dosa dan kemaksiatan dapat melencengkan seorang dari jalan yang lurus. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan kita di atas jalan yang lurus tersebut dan dimatikan kita di atas jalan yang lurus tersebut. Allah taala segera cukup sampai di sini karena sudah masuk waktu syuruk. Saya pikir tidak ada pertanyaan ya, karena sudah cukup karena sudah lama ini. Baik, maka pada hari ini kita anggap selesai daripada salat Fatihah. Kita tutup dengan doa untuk menuju subhanallah wa bihamdihi, insyaallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi